sebegitu sempurna hidup kamu? Karena aku tahu hidup aku mungkin lebih indah daripada banyak sekali orang di luar sana. Walaupun aku masih muda, aku juga mulai berkarir saat masih kecil. Are you tired? Ya, aku capek banget. Aku merasa sangat sendiri. Tapi salah aku juga, I didn't have time to spend. Aku tidak lagi menemukan kebahagiaan atau kepuasan dari hal-hal yang aku lakukan. Hari ini narasumber gua menarik banget karena dia dan pasti bakal penuh dagingnya banget karena she's someone that I really respect as a young person, dan seseorang yang penuh pendidikan, penuh insight, dan menurut saya doing a lot of things yang selain entertaining juga adalah doing a lot of things yang impactful, ya. It's amazing. You mean kalau kita bicara Cinta punya akademis, sudah sangat crazily academically smart, lulusan dari Columbia kan, benar kan? Iya, Beda school di Columbia, kalau salah kayaknya cum laude dan waktunya cuma sampai 3 tahun saja. Emang pas Cinta masih muda pernah ngasih tes apakah emang ada IQ tinggi atau mungkin emang special child yang udah gifted banget? Jadi jujur dari kecil tanpa dorongan orang tua, memang aku orangnya sangat-sangat teramat kompetitif. Aku akan berjuang sekeras mungkin untuk bisa mendapatkan apa yang aku mau. Dan dalam bidang akademis memang selalu ingin menjadi yang terbaik atau paling tidak salah satu yang terbaik. Oleh karena itu, aku tidak merasa sama sekali saat sekolah dulu aku yang paling pintar. I am willing to admit that. Cuman, mungkin aku salah satu yang bekerja paling keras dan sudah menemukan teknik belajar yang tepat untuk aku. Sehingga saat melakukan sebuah assignment atau menjalankan sebuah tes, akhirnya hasil yang diinginkan didapatkan. Because I know how to work effectively and efficiently gitu. Dan sama dengan waktu kuliah. Di US kan cenderung memang kalau kuliah itu 4 tahun ya. Aku selesai di usia 20 dalam 3 tahun. Kenapa itu bisa terjadi? Pertama, karena memang aku mengambil kurikulum IB di high school. Banyak higher level classes aku, akhirnya creditsnya bisa di-transfer waktu kuliah. Jadi itu udah 1 semester selesai. Dari segi points ya. Terus saat kuliah, aku sempat hanya 1 summer aja mengambil Art Hum and Music Hum. Art Hum and Music Hum adalah 2 dari 9 kelas-kelas mandatory yang harus dilakukan oleh seseorang di Columbia apapun jurusannya. So I got that out of the way. Jadi akhirnya tahun pertama, 2, dan ketiga, hampir setiap semester aku bisa completely fokus dengan jurusanku, yaitu psikologi dan sastra Jerman. Jadi kalau mungkin orang lain harus ambil elective ini, terus harus menyelesaikan core curriculumnya di tahun ajaran sekolah, I got that out of the way, so I went the very, very efficient route. Very German of me, like my dad. Very German, banget. Cuman di luar itu, I also studied what I loved, dan mungkin gak banyak anak sekolah Indonesia tahu ini. Banyak orang berpikir, oh kalau aku mau sukses aku harus jurusannya bisnis. Kalau aku sukses aku jurusannya harus matematika, harus science. Tapi karena untungnya dulu waktu masih kecil aku melihat banyak example di mana orang-orang sukses bahkan yang bekerja di Wall Street bisa jurusannya misalnya Chinese history atau sociology and they still did fine in the world. Aku tidak memiliki pressure harus mengambil jurusan tertentu agar merasa sukses atau bisa sukses. I took classes that I liked, sehingga saat belajar pun aku termotivasi dan bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Oh, and one more thing, jangan berpikir aku kutu buku ya. When I was in college, I had a lot of fun, but again, it came down to time management. Dari hari Senin sampai Kamis, karena aku cenderung kelas-kelasnya aku penuhin di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi hampir-hampir Jumat nggak ada kelas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat pagi hingga sore, aku akan menghabiskan waktu menyelesaikan assignment atau PR-PR yang diberikan. Sehingga Jumat malam, Sabtu seharian, aku bisa melakukan apapun yang membuat aku bahagia. Mau itu ke museum, ke tempat tongkrongan, explore New York, dan lain sebagainya. Baru hari Minggu, lagi-lagi aku akan mengerjakan tugas mungkin dari jam 9 pagi sampai jam 4-5 sore. And in the evening, I can enjoy my Sunday. And so, that when you have enough rest and when you cater to your needs,
on a more personal level, akhirnya itu juga membantu performance akademis kita. Okay. Gitu. So I don't believe that to be a good student, you're supposed to be in the library 7 days a week. Pas kamu kecil atau growing up, Yeah. orang tua kamu merasa kamu tuh adalah handful nggak sih? Trouble child nggak sih? Pengen tanya beneran. Wait, kenapa saya tanya begini? Kalau saya perhatiin, saya baca, kamu juga Bill Gates bertulis di punya memoir. Orang-orang yang pinter sekali, kebanyakan pas lagi mereka kecilnya itu susah diatur, nakal, sekamatnya dan lain sebagainya. Nah, pengen tanya, benar nggak seperti demikian teorinya? Jadi panggilan aku oleh mama aku adalah anak monster atau anak sapi. Beneran? Ya. Kenapa anak sapi? I have no idea. Pokoknya aku ingat banget dulu waktu belajar baca, when I was 5 or 6 years old, kalau ada yang salah-salah, mama aku suka nggak sabar. Jadi anak sapi. I don't know why anak sapi, tapi anak monster sampai sekarang selalu. Tapi bukan karena aku nakal dalam arti suka mecahin barang atau ngerusak, tapi lebih ke I like to talk back. Gitu. Exactly. Jadi kalau ada yang aku nggak setuju, aku nggak takut untuk melawan ide atau ceramah yang diberikan oleh orang tua aku gitu. So I've always had the capacity to reason and fight for what I believe in. Gitu. And negotiate. Exactly. Okay, alright. And yeah, I mean, buat papa aku, I think he found me a handful too. Cuman papa aku kan orangnya jadul banget. Jadi, maybe when it came to disciplining me, it was more of my mom's efforts. Tapi walaupun begitu, papa aku yang mengajarkan aku organizational skills, time management, and work ethic atau etos kerja yang tentunya sangat baik. Gitu. Oke, papa kamu seorang Jerman ya? Kalau mama seorang? Orang Indonesia, Jawa, Sunda. Jawa, oke. Yeah. Apa sih perbedaan terbesar antara didikan daripada seorang dari Jerman sama seorang dari Indonesia, let's say? Jadi gini, aku nggak bisa berbicara untuk orang tua yang mungkin datang dari generasi milenial atau mungkin di atasnya boomer ya katanya. No. Di atasnya milenial apa? X, sorry. Gila, gue udah boomer sama papa. But my dad's a boomer. But maybe I'm younger than him. No, of course. No. I'm saying you're much younger than my dad. Bukan itu, malahan I'm saying my dad's much older than you. Okay. So nggak bisa disamain. Grace sama Michael Kiel itu nggak bisa disamain. Because my dad's a lot older than you are. Tapi untuk seorang Jerman yang lahir tahun 1950, my dad was born in 1950. Memang dia udah bisa dibilang sangat berumur saat aku lahir. Where our age gap is huge. Tapi dia nggak pernah menunjukkan emosi dalam arti dia tidak tahu bagaimana mendidik aku dengan kekuatan emosionalnya atau emotional intelligence. I'm not saying my dad's not emotionally intelligent, but he didn't use that, even if he had it gitu. Jadi sangat pragmatic, sangat to the point, dan iya enggak ada di tengah-tengah gitu. And very strict. Jadi kalau papa aku bilang, kalau papa aku bilang, oh jam 6 kita dinner, itu bukan berarti jam 6 kita berangkat ya. Itu 5:45 kita sudah berjejer depan pintu siap naik mobil, sehingga kita nyampe tempat dinner jam let's say 5:58. Oke, sorry saya mau tambahin aja ya. Tadi pas sebelum acara ini, kan Cinta udah janji masih jam 2 ya? Iya. Sebelum dia tahu dia bakal terlambat, dia udah WhatsApp saya, dan ini jarang saya ketemukan di tamu-tamu saya datang ke podcast. So I appreciate that. So I think that's your training from your father. I arrived at 1:46 by the way. Tapi karena tadi ada apa sih? Jadi mati lampu di rumah. Jadi rambutnya baru setengah jadi. Ya, I appreciate that you really appreciate punctuality. Makanya kasih tahu saya sebelumnya. Tapi banyak orang sekarang terutama background seperti kamu artis tidak memperlihatkan hal tersebut loh ya. Dan aku nggak ngerti ya, karena buat aku sebagaimana sukses atau terkenalnya kita, bahkan maaf kita udah jadi seseorang, mau itu di dunia politik atau entertainment, tidak ada siapapun yang berhak untuk merugikan orang lain, apalagi merugikan waktu mereka. Wait, sorry, tapi ini agak kita mana aja ngomong apa ya? Aman. Tapi saya kan baru masuk ke dunia entertainment recently, you know what I mean? Selama ini saya bisnis kan. Tapi saya kaget, saya pernah satu kali diundang satu acara sama seorang artis. Terusan jam 5 loh. So I came at 4:45. And I'm surprised it doesn't start until 8. Terus banyak orang bilang, that's disrespectful. Tapi banyak orang bilang gini, loh Bu, emang udah ini ibu harus datang 2 jam 3 jam setelahnya. Itu time itu cuma untuk kayak
Enggak. You've experienced dong. Pernah aku experience itu, tapi menurut aku kadang-kadang ya di industri kita meeting entertainment, menurut aku siapapun yang membuat call time juga kadang-kadang nggak masuk akal dan nggak punya hati sih. Karena aku ngerti, di sisi lain aku tidak menyalahkan mereka melakukan itu karena kadang-kadang memang ada artist atau tamu public figure yang segitunya telat sehingga call time-nya mereka harus mundurin 2-3 jam supaya akhirnya tetap mulai on time. Tapi mereka kadang-kadang harus mengenal siapa yang mereka undang juga sih. If they're inviting you or inviting me, mereka harus aware orang ini tuh pasti on time. Jadi kalau acaranya mulai jam 8 ya udah call-nya jam 7.30 gitu. So I think sometimes they just generalize everybody. Yeah, that's not fair. I personally would never do that to you. Kalau aku punya podcast and let's say mulai jam 2, aku akan calling bintang tamu aku 1:30. Okay, alright, sorry. Okay, so ada agak off. Okay, jadi balik ke Papa. Papa ada seorang yang strict, pragmatik, terutama masalah waktu dan juga belum tahu yang role emotional untuk meng-raise you up. Kalau dan one more thing, money management sih. Dari papa aku mengerti bagaimana memanage uang. Karena papa aku sampai bontol ya, zaman tahun 2000-an kan tol, mungkin 1.000, 2.000, 2.500, he would collect every single receipt. Dan aku ngelihat dia mencatatnya di notebook dia. Sehingga di akhir bulan apapun expensesnya, mau sekecil 1.500 atau 500 perak sampai belasan puluhan juta, itu semua terrekord sama dia. Okay. So I really learned how to appreciate money from my dad, and my work ethic comes from him 100% gitu. Kalau mama aku, and this is what I always admire about Indonesians, adalah sisi empatinya. Empati. Tanpa didikan mama aku tidak akan mengerti bagaimana berempati sepenuhnya terhadap orang-orang yang tidak seberuntung kita, gitu. Aku tidak akan mungkin mengapresiasi kehidupan aku seperti sekarang karena mama aku lah yang mengajarkan aku lihat orang-orang sekitar kita. Sering kali dibayar di bawah UMR, harus menafkahi 1, 2, 3, 4, 5, bahkan nggak tahu 8, 10 anak. Hidup yang kita miliki sekarang itu bukan kehidupan yang dimiliki orang pada umumnya, mau itu di Indonesia atau negara berkembang lainnya. That's true. So she's the person who really taught me compassion and empathy. So I think you really get the best from the both of them, ya? Yeah, I got some bad traits too, tapi mungkin nggak usah diomongin. Maybe that's on the podcast ya, curhatan pribadi itu berdua. Alright, Sinta, kalau kita melihat nih seseorang dengan mata dia biasa, orang awam melihat kamu ya di social media, di all your appearances, melihat seseorang yang luar biasa, quote unquote sempurna. Kenapa saya quote unquote? Karena tahu bahwa nobody is perfect, nobody's life is perfect. Tapi kok kamu kesannya gini, you are young, kamu cantik, kamu punya uang, berpenghasilan, ya kan? You're healthy, people know you. Kemarin juga saya baca kamu kan sampai ke luar negeri, ketemu dengan bintang film sana, Anne Hathaway, gimana? Pokoknya banyak banget kesannya yang di Paris juga ya. So like, wow, so glamorous, so smart, so young, so pretty, gila. You at the top of the world. Tapi maksud sih sebegitu sempurna hidup kamu. I wish I could feel that way. I don't feel that way at all. Dan kadang-kadang berbicara seperti itu bikin aku marah sama diri aku sendiri. Karena aku tahu hidup aku mungkin lebih indah daripada banyak sekali orang di luar sana. First of all, about being quote-unquote perfect ya. Walaupun aku masih muda, aku juga mulai berkarir saat masih kecil, bahkan belum remaja ya. I was still a child when I started this career. Dan di industri entertainment di akhir 2000-an, awal 2010-an, do you remember, biasanya orang yang diidolakan, artis yang diidolakan, bukan artis yang vulnerable atau relatable. Zaman dulu, tahun 2000-an, 2010-an, biasanya kita look up kepada artis yang sepertinya sempurna. Like a goddess or like a god gitu. We would idolize people we loved gitu. Tapi kan aku rasa tren di mana orang-orang ingin dekat dengan idola mereka dari kapasitas yang lebih personal, lebih relatable, lebih vulnerable itu mungkin baru 5-8 tahun terakhir. Dan itu sangat menyulitkan buat aku karena saking mudanya aku mulai karir aku sudah terprogram. Dan ini bukan, I'm not trying to be someone else, tapi aku sudah terprogram saat kamera nyala, lampu nyala di interview. There's a certain behavior that I'll portray. Dalam arti, ya duduk harus tegak, berbicara harus dengan baik dan benar. Apa yang keluar dari mulut aku harus tertata. Dan akhirnya aku di mata orang zaman sekarang mungkin sedikit seperti quote-unquote robot. But it's not my
it's not my intention gitu. And when people tell me, karena kan setiap tahun pasti aku dengan tim aku kita punya evaluasi, Cinta, what do people think of you? Banyak orang bilang Cinta Laura itu orangnya unreachable. Tidak bisa digapai. Sorry, itu konklusi dari tim kamu? Bukan hanya tim aku, we actually have focus group kayak begitu. We have a company that does questionnaires and research on the market. Sorry, jadi kata pertama yang muncul adalah unreachable. Iya. Oh, oke. Dan makanya feedbacknya selalu Cinta, kamu tunjukin dong sisi human kamu. Itu tuh kata yang paling sering timbul di kantor aku adalah show your human side. Karena banyak banget feedback dari masyarakat adalah she's not human gitu. Sorry, ini karena kamu kesannya terlalu perfect, benar nggak sih? Iya. To put together. Dan ini membuat aku tentu it's humbling feedback. Aku sangat mengapresiasinya. Tapi it's also hard karena aku merasa aku tidak bisa tiba-tiba berpura-pura menjadi vulnerable untuk membuat orang lain bahagia. Tentu ada masa-masa di mana aku merasa vulnerable. Tapi mungkin karena aku udah train untuk memanage itu dalam hati, bukan sesuatu hal yang natural buat aku kalau vulnerable, let's say tiba-tiba nyalain kamera untuk nangis. I mean, I'm not saying that's a bad thing, tapi if I'm going through something really painful in my life, it's not something natural for me to pull out my phone or my camera dan terus curhat. Aku mau banget sharing dengan fan base aku, dengan komunitas aku, but when I'm sad, I just want to be by myself. You know, aku nggak mau di-shoot. Aku hanya mau di-shoot seperti ini kalau aku udah in the right headspace untuk ngobrol gitu. Oke. Tapi then this is me being vulnerable right now. I'm telling you that I want to be closer to my fan base or society. Cuman, it's unnatural for me to have to do it the way that people expect me to do it nowadays. Oke. On the one hand, I agree bahwa selama 5 tahun terakhir ini banyak orang mau yang vulnerable side daripada seseorang human side-nya, right? Tapi on the other hand, I believe a lot more Indonesia itu masih suka yang kesannya tadi yang kamu katakan, zaman dulu punya itu loh, yang ini harus mengidolakan harus gitu. goddess. Biar kamu kesannya emang seseorang yang sangat berbeda dengan kita, makanya kita look up to you, begitu loh. To be honest, it affects your engagement sih. Don't get me wrong, kita jangan merasa sukses atau tidak sukses karena performance social media kita ya. Tapi berdampak kok, my unreachable nature itu berdampak terhadap bagaimana orang berinteraksi dengan aku di social media gitu. Jadi it's a double-edged sword. On one hand, orang selalu bilang just be yourself, tapi on the other hand, kalau kita ingin meng-cater kepada engagement dan lain sebagainya, kita harus tiba-tiba sekarang menjadi sosok-sosok yang lebih relatable, lebih vulnerable gitu. So I don't know where the healthy line is. And can I just add untuk menjawab pertanyaan tadi? It looks like my life is good. Ketemu artis internasional lah, bisa ke event ini, event itu, mencapai ini, mencapai itu. Tapi surprisingly, aku baru benar-benar terbuka matanya mungkin beberapa bulan yang lalu, di mana aku sadar dengan ambisi aku yang tidak pernah berhenti, selalu merasa tidak cukup, selalu merasa harus ada lebih yang aku capai. I've lost a lot of things along the way. Like? Pertama-tama banyak teman-teman, I've burnt bridges with a lot of people. Banyak teman-teman yang bukan kita jadi musuh ya, tapi menghilang dari kehidupan aku saking mereka sudah merasa, oh Cinta pasti akan selalu sibuk, pasti nggak akan pernah ada waktu untuk ketemu kita. That's true. Dan bener, aku hilang sisi manusiaku karena sempat aku ada di titik bulan November 2024 lalu di mana aku ngerasa aku udah nggak punya kepribadian lagi. I don't know who I am anymore karena hidup aku bener-bener dari satu acara ke acara selanjutnya. Tadi pagi aja jam 9 sampai jam 11 pagi aku latihan dance untuk video klip yang aku akan shoot besok dari jam 6 pagi sampai tengah malam. And then I'm here. Setelah ini aku ada podcast satu lagi. Jadi bener-bener back to back. There's I eat in the car. Tadi aku makan di mobil gitu. Terus yang paling sedih adalah yang tadinya aku selalu berpikir, oh orang tua aku akan ada dari kecil sampai umur 17 tahun kan aku tinggal sama orang tua. Nggak apa-apa lah kalau sekarang aku jarang ketemu mereka. Baru sekarang aku sadar, oh damn, papa aku ternyata udah bisa dibilang cukup berumur. Mama aku walaupun di mata aku sangat muda, she too is getting older. Dan kalau aku terus menerus hidup seperti ini, di mana aku hanya bertemu orang tua aku setahun 2 kali, let's say papa aku hanya bisa hidup 10 tahun lagi karena the average European man lives up to 83, 84. Itu berarti 2 kali 10 aku hanya ketemu dia 20 kali lagi. And I barely saw them because I always prioritized my work. I need to ask 2 questions nih ya. Are you tired? Yeah. I'm better now, tapi bisa dibilang sampai Desember 2024 kemarin aku capek banget
Sampai aku 6. Karena aku merasa sangat sendiri. Tapi salah aku juga. I didn't have time to spend with people. Dan aku tidak lagi menemukan kebahagiaan atau kepuasan dari hal-hal yang aku lakukan. It was just like doing one thing. It was just from one thing to another. Seperti list pekerjaan yang aku harus selesaikan demi mencapai, bahkan aku udah nggak tahu apa yang aku mau capai. So kalau kamu merasa kamu 6 tadi kamu mengatakan, Yeah. kamu juga merasakan lonely, and there's always a famous saying kan, is always lonely at the top, and you are at the top in a sense, right? Yeah, I mean there are a lot of different Yeah, people. I would say you are one of the top, yeah. right? Jadi bagaimana sih untuk menemukan kembali jati diri kamu, apa yang kamu suka dari awal, how to go back and recover those things that you feel like you've lost in a sense of your identity and the purpose of what you're doing this, what you enjoy, gimana caranya? Menjadi seseorang yang ambisius memang sangat sulit karena walaupun kita punya kapasitas kognitif yang cukup besar dan mampu menggunakan logika kita untuk melihat apa yang salah dari hidup kita, at the end of the day I always feel like emotion wins, dan selalu ada sisi dalam diri aku yang ingin mencapai lebih dan lebih dan lebih. Tapi di akhir tahun lalu sebagai resolusi sebenarnya aku mengambil keputusan dengan tim tentunya bahwa tahun ini bukan berarti kita akan berhenti kerja, nggak mungkin ya. We have a target to reach. Tapi yang mungkin tadinya setiap weekend aku kerja, and this is not a hyperbole, at least 2 weekend dari 4 weekend yang ada setiap bulannya sekarang harus ada libur. Okay. Terus sekarang setiap waktu luang yang aku miliki, aku berusaha untuk terbang ke Bali karena papa mama aku tinggal di Bali kan. Even if it's just 2 nights and 2 days, aku datang untuk bertemu dengan orang tua aku, just to check in and make sure everything's okay. Dan ini sebenarnya udah sebuah effort yang aku lakukan sejak akhir tahun 2023 sih, tapi mungkin seringkali orang segan berteman dengan aku karena mereka merasa, oh, Cinta's probably too westernized, atau Cinta begini, atau Cinta begitu. Tapi aku menyadari itu, sehingga aku yang reach out ke orang-orang, mau mereka di industri entertainment atau bukan, untuk kadang-kadang ngopi atau makan bareng. Karena siapa tahu, like mungkin kita bisa klik dan menjalin sebuah pertemanan. Memang itu kedengarannya agak strategize, tapi that's not my intention. Karena kalau aku nggak reach out, gimana? If they're not gonna reach out to me and I won't reach out to them, then nothing's gonna happen gitu. Because you're unreachable. Banyak orang takut ketemu kamu, takutan. Oke, jadi that's interesting. Let's talk about how to make friends. Iya. Saya mau share ya bahwa saya pribadi ada rasa ketakutan bahwa bukan ketakutan, kayak mungkin what's the word ya, concern bahwa orang mau teman sama saya karena nama belakang saya. Oke, jadi saya harus hati-hati milih kan teman, jangan sembarangan dan lain sebagainya. Buat kamu juga pasti sama the same thing, who you are, your status, your position right now, benar kan? Tapi kan you want to find genuine friends, right? Dengan sekarang begitu banyak, dan kamu sudah melihat banyak hal di dunia entertainment, di mana banyak orang suka backstabbing dan fake dan lain sebagainya. Kamu gimana nih mencari teman yang sejati itu caranya gimana? Tell me, because I want to learn. Tadi point Grace sebenarnya sangat valid, tapi nggak tahu percaya atau enggak ya. Sebenarnya saat berusaha mencari teman atau membangun sebuah pertemanan, itu sama sekali tidak terlintas dalam pikiran aku. Oh, I'm Cinta Laura Kiel. Dan ini yang membuat banyak orang surprise, karena manajer aku selalu bilang ke aku, Cinta, I don't understand why you don't realize how successful you are. Karena aku nggak pernah melihat diri aku sebagai star atau seseorang yang harus diperlakukan dengan cara tertentu. In my daily life, I live such an average life gitu. Jadi malahan yang masalah yang aku alami saat berusaha membangun sebuah pertemanan adalah bertemu dengan orang-orang yang mengerti jalan pikiran aku dan tidak menganggap pembahasan yang aku anggap menarik aneh. Karena yang aku temukan, don't get me wrong, yeah, I find you're one of the amazing people I believe exists in the city. Indah G is another person that I really get along with, and I know she's a mutual friend of ours. Tapi yang aku lihat mungkin di kalangan aku, mereka lebih suka ngobrol seru, yang light aja, yang asik. Mungkin kadang-kadang maaf ngomongin orang lain atau ngomongin sebuah drama atau skandal yang sedang beredar, atau ya aku nggak ngerti ya ngomong seru itu apa. Kalau di sini artinya, sedangkan my normal
Dan ini sama sekali aku tidak bilang karena aku pinter, enggak, malahan I feel like I'm not smart and there are a lot of things I could learn from other people. I'm socially actually not very bright. I'm very awkward. Cuman my normal is I like to talk about politics. I like to talk about world events. I like to talk about philosophy. I like to talk about the inner workings of my mind. Ya, kalau di sini orang bilangnya topik-topik berat lah. Dan ini bukan sok deep ya. Kadang-kadang aku juga nggak mau kok ngomong soal yang deep gitu. Okay. But it's just not in my nature to ngobrol seru either. Okay. Itu yang aku berusaha belajar. Karena aku mau ngobrol seru. I just don't know how. Yeah. Well, let's put it this way. Kan ngobrol seru tuh nggak harus necessarily when they think about politics, emang nggak ngobrol seru kan juga bisa ngobrol seru tentang politics kan? Or if you thought philosophy kan bisa ngobrol seru juga tentang hal tersebut kan? Tapi there's one point that you said just now is interesting. You bilang kamu nyari seseorang yang like-minded with you. You said that right? Tapi sometimes don't you think it's also good to be friend with somebody who's not like-minded so you can get from their 100%. point of view? Malahan aku sangat-sangat memeluk itu ya kalau ada seseorang yang tidak like-minded. Hanya kendalanya yang selama ini aku hadapi adalah mereka yang akhirnya tidak nyaman. Oh gitu? Iya, dan mereka yang akhirnya tidak reciprocate dan susah untuk follow up untuk ketemu lagi. So I'm very open to meeting all kinds of people dan please jangan salah menginterpretasi apa yang aku bicarakan. Aku tidak berekspektasi harus selalu berteman dengan orang yang punya pendidikan yang sama atau latar belakang yang sama. I'm not prejudiced in that sense at all. Cuman masalahnya adalah saat aku menjadi diri aku sendiri dan aku sangat welcome partner bicara aku yang juga menjadi dirinya sendiri. Kadang-kadang aku merasa dari sisi mereka yang tidak nyaman. Tadi kamu juga mention ya, tidak nyamannya apakah juga bilang westernized ini? Can you explain what do you mean by westernized? Mas, apakah certain topics yang kamu rasa terlalu westernized? What is it? I don't understand either, karena aku ngerasa apalagi hidup di Jakarta, banyak topik-topik yang dianggap quote-unquote western adalah pembahasan biasa untuk orang sehari-hari ya. Apa misalnya contohnya western topic, may I know? In your example? That's the problem. I don't even know what they mean by westernized, because I think... Oh, they just use the word westernized to describe you? Iya. Mungkin kayak gini ya, I know bukan karena bahasa Inggris ya, karena banyak orang bisa bahasa Inggris. Misalnya kayak Indaji lah, banyak orang hating on her because dia terlalu kasih controversial statements. Iya. Oke, atau misalnya ada satu teman juga, dia influencer, dia suka ngomong tentang child free. Nah, kayak gitu westernized. Sekarang aku bisa punya jawaban. Mungkin pop culture reference atau referensi-referensi masa kecil yang aku gunakan bukanlah pengalaman yang dimiliki orang-orang di sini pada umumnya, karena memang I didn't grow up here, right? Oh, where did you grow up? From the age of 0 to 11, I was all over the place. I was in Germany, I was in the Middle East, I was in Singapore, Malaysia. Jadi memang reference aku beda gitu. Alright, interesting. Saya mau tambah satu topik lagi nih, boleh ya? Boleh, of course. Dating, karena bunga teman pasti ada datingnya, Iya. Kan? I mean, you're not married, as far as I know, No. correct? Bener ya? No. You're Generation Z, am I correct? Between millennials, So I have a daughter, dia Generation Z, right? And so saya suka ngobrol sama mereka tentang isu dating. Yeah. Kan kita kan cinta sebagai seorang yang lumayan modern, right? Tetapi kalau pribadi keluarga kita ada tradisi karena kita adalah Christian family. Kalau dating sekarang ini ya kan, saya suka nonton kontennya, aduh red flag cowok-cowok kayak begini. Kadang-kadang kita bingung loh, ini red flag tapi sebetulnya traditional culture, bukan di masalah red flagnya saja. Boleh minta contoh nggak satu red flag tapi itu traditional? Oke, menurut saya kalau zaman dulu adalah laki yang bayar untuk first date. Oh my god, of course, harus. Still? Absolutely. Wait, tapi ada sekarang ada perempuan bilang, itu kita equal, itu harus bayar begini. Or misalnya contohnya begini, oke, ini lebih ekstrim sih. Contohnya kayak misalnya, if you married, I expect you to be 100% fully untuk anak-anak. Kamu bisa kerja, tapi itu kalau ada anak sakit, misalnya anak masalah di sekolah, pokoknya it's the mother's job. Nah, kayak begitu, itu kan mungkin bisa different from the modern women thinking, where guys also have to be part of it. What's your take on all of this? Oke, pertama-tama aku harus bilang sedih banget dengan feminisme zaman sekarang, karena aku ngerasa jadi ada polarisasi ya. Yes. Aku pribadi percaya sebagai perempuan tentu kita berhak memiliki hak yang sama sebagai manusia seperti laki-laki, dalam arti menempuh pendidikan setinggi-tingginya, memilih jalan hidup, memilih karir. Pokoknya kita memiliki otonomi atau otoritas atas hidup kita sendiri gitu.
Kalau boleh pakai example yang bayar tadi, I 100% believe that men should pay for the bills, even if I make my own money. Kenapa? Karena aku tetap percaya bahwa sebagai laki-laki mereka harus memenuhi obligation mereka dalam bisa menjaga atau meng-cater terhadap kebutuhan keluarganya atau orang pasangannya gitu. It doesn't mean you lose your responsibilities as a man. As a breadwinner. As a breadwinner. I don't believe that chivalry is dead. I absolutely do want to be treated like a queen gitu. Like a Tapi princess, kenapa perempuan tetap harus tetap berpenghasilan dan mandiri? Karena kita nggak pernah tahu kan dalam sebuah hubungan kita tidak bisa menjamin abadi. Iya, setuju. Dan kalau amit-amit ada sesuatu yang terjadi, kalau kita terlalu dependent dengan pasangan kita dan tidak bisa menjaga diri kita sendiri dan memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, nanti kita akhirnya yang akan rapuh dan juga mentolerir tingkah laku yang mungkin tidak seharusnya kita tolerir. Mungkin ini masih terjadi sampai sekarang, tapi kadang-kadang perempuan yang tidak mandiri dan bergantung kepada pasangan mungkin karena perekonomian dan lain sebagainya, akhirnya mereka mungkin mentolerir tindakan kekerasan, pelecehan, karena mereka merasa jika mereka keluar dari hubungan itu, hidup mereka akan lebih terpuruk lagi. So they don't have a choice. You know, intellectual freedom, financial freedom gives you greater choices in life, gitu. Dan kalau soal pernikahan ya, I don't know what it feels like to be married, tapi aku beruntung bahwa sekarang bisa dibilang aku dalam hubungan yang sangat sehat. Aku sangat suka kalau kita sebagai alpha woman, saat kita menemukan laki-laki yang tepat, dalam arti laki-laki yang tidak terintimidasi oleh kesuksesan kita, kita akan menyadari sebagai perempuan kadang-kadang kita ingin istirahat dan dipimpin. I want a leader, and I want my man to be my leader in our relationship. I don't want to have to make all the decisions. You know, I would like the man to actually be a man gitu. Tapi bukan berarti aku mau ingin dalam hubungan yang misoginis juga ya. Dalam arti, if I were to get married and have kids one day, ya laki-lakinya harus mengerti bahwa karena aku juga bekerja, karena aku juga memiliki karir, dia harus mengerti bahwa kadang-kadang, let's say ada apa-apa dengan anaknya, kita bergantian dalam mengurus anak tersebut. Shared gitu. responsibility. Shared responsibilities, you know. This is a lot of interesting thing I want to unpack. Sorry, I'm gonna take longer ya buat kali ini podcast ya. Oh, okay. Sorry. I'm very happy. I love this conversation. Dasar ngobrol tentang hal ini di podcast lain. Enggak, makanya ayo kita obrolin. But first of all, you said kamu ada alpha female, Absolutely. right? Jadi banyak orang kan mikir alpha female sama dengan feminism, but it's two different things. No, it's two different. Two different things. Bisa define sedikit nggak? What is the difference? Ini feminis lagi-lagi definisinya beragam ya. Tapi feminis definisi aku adalah saat kita sebagai masyarakat perempuan maupun laki-laki menyadari bahwa perempuan berhak memiliki hak yang sama karena ya artinya dari kita semua manusia dan berhak memiliki otoritas atas hidup kita sendiri dan pilihan hidup kita. Tapi bukan berarti perempuan itu setara dengan laki-laki karena artinya dari of course there are biological differences and so on and so forth. Tapi at least our human rights, our rights in the eyes of the law are equal to men. Berarti gitu. Equitable access lah, benar ya. Jadi artinya kita nggak merasa bahwa kita dan laki-laki itu sama, tetapi kita sudah akses yang sama, baik itu pendidikan, kerja dan lain sebagainya. 100%. Got it. Alright, itu adalah feminism. Yes, buat aku. Buat kamu. Kalau alpha male, kalau alpha female adalah seorang perempuan yang memang suka memimpin, suka mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dan ya mandiri. Alright, saya mau tanya ya. Tidak bergantung kepada siapapun. Ini satu dilema yang dihadapi dengan banyak orang lebih masih tradisional. Tapi mereka bukannya misogynistic atau seks dan lain sebagainya. Mereka begini, perempuan at the end of the day itu kamu mau kuliah Ivy League di Columbia, Harvard dan lain sebagainya, tapi at the end of the day women itu harus get married dan punya anak. Jadi kamu tuh terlalu PhD kan, S3 nanti orang nanti susah nyari cowoknya. Karena cowok tuh masih pengen cewek tuh jangan terlalu yang lebih pintar daripada dia atau yang terlalu heboh-heboh. Kan pada takut semua kata katanya unreachable begitu loh. What advice misalnya if somebody says like that, what is your advice for that kind of comment?
Nggak bisa dipungkiri memang kadang-kadang kalau seorang perempuan terlalu quote-unquote hebat, Benar kan? laki-laki takut. Benar kan? Kalau aku bisa mengambil contoh dari kehidupan aku sendiri, udah ada beberapa kasus ya dalam kehidupan aku sendiri di mana di awal pasanganku pada saat itu merasa sangat bangga dan bahagia dan wah pokoknya senang lah memiliki pasangan yang independen secara finansial, secara pemikiran dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya laki-laki tersebut merasa emasculated dan tingkah lakunya berubah yang akhirnya mungkin bisa termanifestasi menjadi verbal abuse untuk membuat kita merasa kecil atau tiba-tiba tidak menunjukkan kasih sayang mereka lagi agar kita merasa insecure dan merasa bahwa ada yang kurang dengan diri kita. It manifests itself in different ways. Okay. It's really scary dan itu udah terjadi kepada aku beberapa kali. Tapi thank God, alhamdulillah, puji Tuhan, I learned from those experiences gitu. Dan tidak bisa dipungkiri kalau kita melihat referensi-referensi pop culture ya, memang kadang-kadang cenderung laki-laki yang sangat hebat akhirnya menikahi perempuan yang bisa dibilang bukan biasa-biasa aja ya, tapi mungkin lebih penurut, lebih bisa di pengaruhi bukan pemikirannya, keputusannya dan lain sebagainya. Dan perempuan yang biasanya hebat sekali, biasanya dengan laki-laki yang bisa dibilang quote-unquote biasa-biasa saja. Haven't you noticed that? Right? Wait, jadi artinya maksudnya Okay, but sometimes if you're willing to wait like me, dan makanya dari dulu walaupun orang selalu nanya kapan mau nikah, kapan mau punya keluarga, I have never felt any sort of pressure. Karena lagi-lagi aku bersyukur melihat orang tua aku yang pada zamannya dulu menikah di usia yang sudah sangat-sangat matang. Papa aku 42, mama aku 30. Aku melihat bahwa saat kita benar-benar menyisihkan waktu untuk mengevaluasi pasangan kita dan mengambil keputusan untuk menikah dan berkeluarga saat kita benar-benar udah siap dan matang, itu bisa meningkatkan likelihood kita dalam sebuah pernikahan untuk selama-lamanya yang mudah-mudahan seumur hidup gitu. It increases the likelihood of a successful marriage. That's what I'm trying to say. Alright. Dan sekarang, di kondisi aku sekarang adalah pasangan aku adalah seseorang yang sangat memiliki pendirian dan opininya sendiri ya. Is he an alpha male? I don't want to label him if he's watching this. I would like to believe so, but he's an alpha male who is not insecure whatsoever. And doesn't feel threatened by my success. Jadi dalam hubungan kita, aku benar-benar memberikan dia kebebasan untuk memimpin dalam hubungan kita. Tapi karena dia orangnya dewasa dan tidak merasa terintimidasi karena kesuksesan aku, dia juga mengerti bahwa ada keputusan aku yang dia tidak bisa kontrol, dan kita udah membahas masa depan kita. Kalau suatu hari punya keluarga dan lain sebagainya, dia sangat mengerti bahwa dia tidak bisa melimpahkan semua kewajiban itu kepada aku. Akan ada peran yang besar yang dia harus ambil untuk bisa membuat hubungan kita selalu sehat dan kuat, sejahtera. Yeah. Tapi pertanyaan saya gini, kan tadi kan maksudnya this is a hard choice for women. It's rare. Right, it's rare. Like it's rare that you get lucky. Right. Kamu kan udah harus go through so many guys to get to this guy right now yang kamu belajar pengalaman kamu. Misalkan ada seseorang, makanya tadi back to the question seseorang yang bilang, saya mau sekolah di Ivy League, mau S2, S3 dan sebagainya. Should they still pursue that? Absolutely. Tapi dengan fear bisa nggak ketemu cowok loh. Oke, kalau advice dari aku, tentu kita semua berbeda ya. Tapi kalau kalian di rumah memiliki mimpi untuk sekolah di Ivy League atau sekolah tinggi-tinggi dan menjalani karir kalian dan segala macam hal, lakukanlah. Karena saat kita mengorbankan mimpi kita, terkadang pada akhir hari kita akan membenci partner kita karena merasa merekalah alasan kita tidak bisa menjadi individu yang kita inginkan di masa lalu gitu. Well said. I'm gonna write it down. Well said. No, tadi saya ngomong itu bukan berarti saya opini saya, bisa I just want to be the devil's advocate, right? Giving a different points of view.
Soalnya beberapa hal ini menurut saya menarik sekali. Karena ini kan banyak delicate balance ya, between harus take care of your family, be a wife, be a woman. At the same time juga kita bilang be yourself as a woman. Itu banyak sekali nuansesnya, kita nggak bisa pukul rata. Oh, A, B, C, so black and white. Benar nggak sih? Nggak bisa pukul rata sama sekali karena ya life has a lot of nuances. I agree. Okay. Dan lagi-lagi kita memiliki circumstance yang beda ya. Aku tidak bilang pada yang nonton ini hari ini kalian harus mendengarkan aku. Tapi kalau dari pengalaman pribadi aku dengan keputusan yang aku udah ambil, aku tahu bahwa di masa depan aku tidak akan membenci partnerku karena in my youth I did everything that I wanted to do. And you have no regrets. I have no regrets. Dan aku sama sekali, dan ini bukan demi kamera, I mean it, I say it proudly, sama sekali tidak malu kalau suatu hari nanti aku menikah dan punya anak di usia yang masyarakat anggap tua. Because it's my life. Dan aku merasa dengan usia nanti yang lebih matang dan juga kebahagiaan atas hidup yang sudah aku miliki, aku juga akan bisa mendidik anak-anak aku dengan lebih berwibawa, lebih sabar, lebih bahagia, dan tidak menyalahkan mereka karena merasa mereka sudah membuat hidup aku tidak bermakna atau tidak berwarna. So I won't be an abusive parent. Okay, that is so good. That is so good. I mean, I think that's really important. If I can say that in English, because that wasn't very eloquent, I think when I choose to settle down, I'd be a much better mother. Because I'd be able to discipline and educate my kids from a place of love as opposed to resentment and anger that they've held me back from achieving what I want to achieve in life. Dan itu sangat penting. Aku rasa ya, nggak hanya Indonesia, tapi pada umumnya di banyak negara di mana perempuan dihadang dan tidak dibiarkan untuk berkembang dan mengeksplorasi hidup mereka, akhirnya yang kena adalah anak-anak mereka, dan disitulah generational trauma terjadi. Karena kemarahan yang dirasakan oleh seorang ibu atau seorang ayah akhirnya terlampiaskan kepada anak-anak mereka. Yeah, that is so true. Yeah, psychologically, I think that's what's happening. Like parents, even the father, maybe. They have not achieved something. Sometimes they want the children to continue the dreams, and it didn't happen. They get so disappointed, right? It's so deep and so traumatic, and yet this cycle will continue to happen. You know what I mean? Like you have one person right here, they can actually say, no, I'm not going to do that. But I would say majority of people will still go back to that same traditional things and thinking as well. So unfortunate about that. But Zinta, thank you so much. I hope that you really enjoyed this podcast. I did. It's kind of interesting because before we were going to talk something different, right? Yeah. But I feel like today I get a lot of you, so there. This is more relatable, guys. more reachable. Thank you so much, Zinta. Thank you so much, Grace. Thank you.